Setianya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Mari dengan iman kita menyatakan, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur ku milik-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Boleh katakan kita sama-sama. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, penuhkan kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Kami mau panggil nama-Mu dengan iman. Kaulah segala-galanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus segalanya. Oh, segalanya. Ku bersyukur kami milik-Mu. Mari dengan iman, dengan hati penyembah, dengan hati bersyukur. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan, menjadi kesukaan.
Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapi setiap kami. Kami penuh kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar. Kau terangi jalan hidup kami. Sampai hari ini dari dasar hati setiap kami. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari sama-sama dengan hati yang lembut, lebih sungguh lagi. Katakan seindah pelangi. Kami tahu seindah pelangi. Tapi di minggu yang kedua ini, di bulan yang baru ini, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar. Terangi jalan hidup. Ada nama yang lain, nama yang indah selain nama Yesus. Yesusku, Kaulah segalanya. Ayo lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan seindah pelangi. Kami tahu Tuhan Yesus janji-Mu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Tolong nyata dalam setiap hidup kita. Percaya hari depan penuh harapan yang dimiliki setiap kita. Penuh
segala-galanya kehidupan setiap kami. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Tapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami cakap menanggung segala perkara. Kalau ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami percaya sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur di tempat ini, saatnya Tuhan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Kau yang bicara bagi setiap kami, apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi benar-benar semuanya datangnya dari isi hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika disampaikan oleh isi Tuhan pasti ada kuasa, pasti akan memberkati dengan sempurna. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk yang jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati berdoa Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Urapi Tuhan, sucikan, layakkan untuk bersih balik kaki salam jika dosa. Hamba mohon ampun kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Maka bisa apa tanpa Tuhan, nama lemah tanpa Tuhan, maka tidak layak tanpa Tuhan. Tapi karena ada Tuhan mengurapi, pengurapan Tuhan membuat yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang jelek jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan kita silakan diri saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di dalam sukacita Tuhan itu saudara, saya percaya ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berdepan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang, kiri kanan berdepan belakang berikan senyuman, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Ayo senyumnya jangan kayak orang banyak utang. Senyum yang totalitas, bilang ayo dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Kalau pendeta gimana aku bisa senyum di luar lagi hujan, terus banyak kenangan. Memang bilang sekali lagi saudara, udah kalau mantan udah kepelaminan tinggalkan. Gak bisa Pak Pendeta, mantan memang udah kepelaminan, tapi aku masih dalam penantian. Ada. Memang bilang sekali lagi saudara tetap sukacita, amin. Bilang sama kanan kirimu sekali lagi sukacita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan saya senang bisa jumpa dengan saudara. Kenapa? Karena saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di saat ini saudara, yang pertama karena hujan di luar. Yang kedua karena lagi long weekend, ada banyak orang pikirannya apa? Liburan. Tetapi saudara tetap cari Tuhan, artinya saudara cinta Tuhan. Amin. Dan saya bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, cari Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang boleh kita angkat Alkitab juga boleh, Al-Quran juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama pengakuan iman kita atas otoritas firman Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka saudara Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal yang ke-20 saudara, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Seperti biasa dibacakan oleh Ken stage to stage. Seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus sedang ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkannya jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkannya tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan dudukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-29. Sama-sama boleh munculkan di layar di multimedia. 3, ya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau apa? Telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalau kita mengikuti urutan saudara dalam kisah Alkitab saudara, besok Alkitab sekali lagi saudara, ini adalah masa di mana kita sementara memperingati di mana Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan yang menarik dari setiap kisah penampakannya saudara kepada banyak orang ketika dia menjumpai banyak orang setelah kebangkitannya adalah ketika dia menjumpai salah satu muridnya yang namanya Thomas saudara. Dan saya bisa bilang saudara, Thomas ini adalah gambar orang Kristen zaman-zaman sekarang saudara. Maksudnya apa? Ya memang Kristen, ya ngakunya ngikut Tuhan saudara, tapi seringkali ketika ada masalah, tantangan, persoalan, ada banyak orang Kristen dikit-dikit ngalamin keraguan saudara. Ketika ngalamin tantangan, persoalan kehidupan, ketika ngalamin sakit, penyakit, ada banyak orang Kristen masih ngalamin yang namanya keraguan saudara. Tapi begini saudara, bicara tentang keraguan ini berbeda dengan penolakan saudara. Kalau saudara ingat ketika gua Minggu 3 minggu lalu kita bahas di mana ketika Tuhan Yesus pulang kampung ke Nazaret, ada banyak orang tidak terima mujizat. Kalau mereka karena pemahaman mereka salah, akhirnya saudara terjadi yang namanya penolakan. Mereka menolak untuk percaya saudara. Tetapi akhirnya saudara, singkat cerita, karena mereka menolak untuk percaya, mereka tidak beriman. Tapi kalau bicara tentang Thomas, dia bukan bicara tentang tidak percaya saudara, tetapi keraguan-raguan. Apa beda Pak Pendeta keraguan-raguan dengan yang tidak percaya? Kalau keraguan itu saudara, artinya dalam hati dan pikirannya ada tidak percaya, tapi juga ada percaya di sana. Tentunya secara presentasi itu berbeda pada setiap orang, tetapi setidaknya begini saudara, dalam keraguan ini saudara, ada kans untuk menjadi full percaya, ada kans untuk menjadi full tidak percaya. Tapi begini saudara, keraguan ini saudara, sekali lagi saudara, boleh muncul dalam kehidupan setiap kita, tapi pastikan jangan biarkan itu akhirnya menguasai kita. Jangan biarkan akhirnya apa? Tidak percaya ini menguasai kita, saudara. Karena begini, kalau masih dalam fase ini, kalau menurut Martin Luther, saudara, dibilang begini, saudara, keraguan bukanlah lawan iman, tetapi kesempatan bagi iman untuk bertumbuh. Sekali lagi, saudara, keraguan bukanlah lawan iman, tetapi kesempatan bagi iman untuk mengalami yang namanya pertumbuhan, saudara. Tapi kalau kita biarkan yang namanya keraguan tadi menjadi besar, maka akhirnya apa? Ini yang berbahaya. Keraguan bisa membuat saudara dan saya kehilangan berkat pemulihan mujizat yang sudah Tuhan sediakan. Saudara ingat Petrus? Petrus sudah lakukan mujizat. Dia sudah berjalan di atas air. Tapi ketika ada keraguan, mulai tenggelamlah dia. Makanya hari ini saya akan ajak saudara dalam tema khotbah, pelajaran berharga dari kisah Thomas, saudara. Kita akan belajar tentang keraguan yang berubah menjadi iman. Sama-sama bilang sama saya keraguan. Sama-sama bilang sama saya yang berubah. Sama-sama bilang sama saya menjadi iman. Amin. Doa saya melalui firman hari ini, tidak lagi ada keraguan, yang ada adalah iman. Sehingga berkat pemulihan mujizat menjadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berkata tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang ritualitas tidak menjamin spiritualitas. Sama-sama bilang sama saya ritualitas. Sama-sama bilang sama saya tidak menjamin. Sama-sama bilang sama saya spiritualitas. Amin. Kita baca Matius 10, 1-4. Kita lihat 1, baru kita loncat ayat yang ketiga, saudara. Yuk, Matius pasal yang ke-10 ayat 1 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, Yesus untuk apa? Dan untuk melenyapkan apa? Dan sekarang tahan sampai di sana. Ini adalah fase di mana Tuhan Yesus memilih 12 murid. Apakah murid Tuhan Yesus hanya 12? Tidak. Murid Tuhan Yesus ada 12, ada 70, ada 120. Tetapi 12 ini adalah orang-orang yang ada dalam inner circle Tuhan Yesus. Orang-orang yang
Kemana-mana Tuhan pelayanan mereka akan ikut bersama. Dan yang menarik ayat yang ketiga saudara, Thomas adalah salah satu di antaranya. Filipus dan Bartolomeus, kemudian ada Thomas di sana, dan Matius menunjukkan Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Thomas adalah orang yang ada di inner circle Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan kemana? Dia ada di sana. Tuhan Yesus bicara tentang firman, dia ada di sana. Tuhan Yesus lakukan mujizat, dia ada di sana. Saya bilang saudara, Thomas adalah gambar orang Kristen yang sebenarnya saudara rajin ibadah, kalau saya bisa bilang saudara. Tapi sayangnya ternyata itu tidak menjamin yang namanya pertumbuhan spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Secara definisi, spiritualitas bicara tentang konsep yang luas yang mengacu pada rasa keterhubungan. Sama-sama bilang sama saya keterhubungan. Sama-sama bilang sama saya hubungan dengan Tuhan. Amin. Dan inilah yang menjadi hal yang penting. Ritualitas tidak salah. Ini adalah ritualitas. Kita datang, kita beribadah, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, tujuan ritualitas adalah supaya spiritualitas kita mengalami pertumbuhan, supaya kita mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, dalam keterhubungan itulah akhirnya menjadi yang namanya iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya kepenuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau misalnya ritualitas tidak mengalami pertumbuhan spiritualitas, yang ada adalah rutinitas, dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya kehampaan. Saudara pernah lihat ada orang jadi malas ke gereja? Saudara pernah lihat ada orang yang akhirnya jadi ngerasa bahwa gue udah malas dengan doa, gue udah malas. Kenapa? Karena dia nggak ngalamin yang namanya hubungan dengan Tuhan. Karena orang kalau mengalami hubungan dengan Tuhan, saudara pernah nggak doa nyembah terus rasanya enak? Pernah nggak? Ini Kristen. Pernah ya? Pernah nyembah? Pernah? Penyembahan gitu? Lagi nyembah. Saya dulu suka sekali pakai YouTube nyembah. Bisa lagu rohani. Apa biasa yang ada apa? Ada pujian penyembahannya sampai penyembahannya ada. Saya suka sekali pakai YouTube untuk nyembah di mobil, apalagi saudara. Kau ku sembah. Shopee COD, ya belum premium. Makanya sekarang di situ ada Spotify, jadi apa-apa pakai Spotify kan. Spotify, sekarang lagu-lagu rohani. Terima kasih. Anak mau dengarkan tanpa iklan. Pendeta nggak modal. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, hubungan itu penting. Pernah kan nyembah terus enak banget saudara. Kita sementara merasakan kepenuhan dengan Tuhan saudara. Dan saya mau bilang saudara, itu adalah suasana sorga. Makanya kalau ada yang tanya sama saya waktu itu dalam salah satu podcast, tanya bagaimana sih sorga versi Kristen? Adalah ketika kita nyembah Tuhan dan mengalami kepenuhan dengan Tuhan. Amin. Makanya kita bisa rasakan itu di dunia ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Makanya orang yang sudah mengalami hubungan dengan Tuhan, saya mau bilang saudara, harusnya itu membuat dia ketagihan dalam makna positif, saudara. Amin. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, itulah yang harusnya kita capai dalam ritualitas ibadah kita. Jangan sampai kita ke gereja, mohon maaf, cuma jadi rutinitas semata. Ke gereja sih ke gereja, tapi hati kita nggak terhubung sama Tuhan. Kita ke gereja, kita hadir ibadah, kita pujian penyembahan. Tak pandang dari suku mana, asal kau. Tapi mohon maaf, pujiannya cuma sampai di mulut saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Itu mantan rocker jadi WL. Tapi mohon maaf ya, cuman sampai di mulut pikirannya semuanya. Udah sini makan enak di mana ini? Dari ketawanya banyak pelakunya. Ada banyak orang berdoa, tapi cuma sampai di mulut kalau berdoa. Padahal mulutnya, Tuhan kaulah kebaikan-Mu, kaulah segalanya di kehidupanku. Tuhan, kebaikan-Mu laksana embun pagi di kala fajar, yang berhembun dan bagaikan deburan ombak di kala sore. Sampai malaikat dari surga, tapi mohon maaf ya, dia nggak ngalamin Tuhan dalam hatinya, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, pastikan apa kita terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa?
Kenapa? Karena dalam keterhubungan kita dengan Tuhan, hati yang melekat sama Tuhan, di situ ada iman yang bertumbuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan cuma sampai rutinitas, harus ngalamin Tuhan. Di situ ada iman. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Tapi saya ingat satu kalimat saudara. Sebelum kita pindah ke poin nomor 2, ada banyak orang bicara tentang Tuhan, tetapi tidak bicara dengan Tuhan. Pernah lihat orang Kristen bicara tentang Tuhan terus dikit-dikit shalom, haleluya, praise the Lord, Matius 7 ayat 3, statusnya udah kaya ahli Taurat saudara, tapi nggak pernah punya waktu untuk menyembah Tuhan saudara. Lagi penyembahan aja. Haleluya, pasang status, statue. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hubungan itu penting. Bilang kanan kiri, hubungan itu penting. Di situ ada pertumbuhan iman. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas? Yang kedua, Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk percaya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, segala yang dibutuhkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk percaya. Sama-sama bilang sama saya, untuk beriman. Ayat 25, kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ke-25. 3, ya, maka sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum apa? Cucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan apa? Percaya. Saudara perhatikan, Thomas sementara menantang Tuhan dalam tanda kutip, saudara. Kita loncat ayat 27 sampai 28, dikatakan apa, saudara? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan untuk percaya. Bahkan sekalipun kita menantang Tuhan dalam tanda kutip saudara, dalam makna positif, bedakan antara menantang Tuhan dan mencobai Tuhan saudara. Kenapa? Karena sekali lagi Thomas dia seperti menantang Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hatinya ada bagian dalam hati dan pikirannya yang percaya, tetapi ada bagian dalam hati dan pikirannya yang tidak percaya. Dia seperti menantang Tuhan dalam makna positif, tujuannya supaya membuktikan, supaya iman tadi yang percaya tadi yang sebagian tadi dalam hati dan pikirannya akhirnya bisa full di sana. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalaupun saudara dan saya kita menantang Tuhan dalam tanda kutip, saya bisa bilang saudara, belajar dari kisah Thomas. Tuhan mungkin bisa bilang begini saudara, bahasa sederhananya, lu jual gue beli. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan iman. Amin. Jadi kalau saudara saya sekalipun mungkin menantang Tuhan, belajar dari kisah ini, Tuhan datang loh, betul ya? Tuhan gak marah sama Thomas. Tuhan datang sekalipun. Sebelum aku melihat, aku belum percaya. Aku harus menunjukkan, menusuk tangannya dan juga lambungnya. Tuhan datang. Thomas, inilah tusukannya. Coba kalau Tuhan orang Ambon Batak menurut aku. Thomas, tusuk. Mau mandi nih misalnya aku nggak mendengar tusuk. Itu bayangan saya. Tapi sebelumnya kau tusuk lu hidungmu. Udah emosi. Puji Tuhan penuh dengan kasih. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau soal iman, kalau kita sekalipun menantang Tuhan, Tuhan bisa jawab apa yang dia tantang kita saudara. Satu kesaksian. Awal mula saya pelayanan pertama kali saudara itu di LTC Glodok. Di beres LTC Glodok sebagai seorang asal. Tapi ada momen di mana saudara baru awal-awal saya pelayanan, saya mengalami keadaan yang tidak mudah. Kemudian akhirnya saya mengalami keraguan, mau lanjut pelayanan atau tidak. Karena sudah klimaks, saya waktu itu udah nggak mau pelayanan dulu. Saya izin pelayanan 1 hari itu saudara, hari Minggu. Kemudian saya nggak pelayanan. Kenapa? Karena dalam keraguan. Singkat cerita, saya tetap ingin ibadah. Jadi saya ibadah di salah satu gereja, bukan gereja Tiberias. Sengaja saya cari gereja yang kecil di salah satu mall di Atrium Senen saudara. Hari Minggu jam 6 sore. Singkat cerita, sampai di gereja itu saudara, saya ibadah saudara, kita berdua sama teman saya, kita beribadah di sana saudara, tetapi hati saya nggak tenang. Kenapa? Karena hati saya sedang dalam keraguan yang luar biasa. Nyanyi sih nyanyi, sama dengan poin nomor 1. Nyanyi sih nyanyi, tapi pikiran nggak tenang, pikiran kemana-mana. Bahkan sampai pendeta khotbah, saya lihatin dia, tapi pikiran saya nggak ke dia.
Banyak jemaat. Banyak. Melihat saya. Bahkan ada yang nganggung-nganggung. Tapi dalam hatinya, Tuhan, jadikan aku semakin Tuhan. Nih. Lihat. Lihat, Ken aja tertekan gara-gara saudara. Karena Yesus nge-DM saya, Pak Pendeta, satukan kami. Emang saya Tuhan? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, waktu itu saudara saya dalam kebimbangan, jadi saya nyanyi. Saya dengar firman, tapi pikiran saya lagi dalam kebimbangan, dalam keraguan yang luar biasa. Akhirnya dalam keadaan itu saya bilang, Tuhan, kasih saya jawaban Tuhan. Tuhan, kasih saya tanda Tuhan. Saya minta tanda sama Tuhan. Singkat cerita, saya akhirnya sampai dalam doa selesai firman, saya berdoa untuk tutup. Saya bilang sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, bicara sama saya Tuhan. Tuhan, bicara sama aku Tuhan. Karena saking dalam keadaan yang sangat dilematis saat itu. Tiba-tiba pendeta di mimbar bilang begini, Tuhan bicara sama saya. Ada seorang anak muda sedang dalam keraguan. Dan Tuhan bicara sama saya harus bicara sama dia dan mendoakan dia. Selamat saya Tuhan. Shock dong. Lagi ngomong gitu, tiba-tiba pendetanya ngomong begitu, lalu saya Tuhan, ini urusan kita kerja bobo pendeta. Bisa. Maksud saya kan ini urusan saya sama Tuhan kan? Kenapa pendeta itu ikutan kan? Pendeta sampai berdoa Tuhan, ya silakan. Anak muda dimanapun kau berdiri, silakan maju ke depan. Oh Tuhan Yesus. Saya kan dulu pemalu saudara. Tadi pagi itu banyak orang nggak percaya. Ya memang sekarang saya udah nggak tahu malu ya. Tapi dulu saya tuh pemalu banget. Saya tuh introvert banget. Dulu kayak saya ketemu orang yang pelayanan kayak fisik banget. Jadi jujur saya malu banget. Karena cuma 30 orang. Tapi saya malunya minta ampun saudara-saudara Tuhan. Malu. Sampai 3 kali pendeta itu ngomong. Silakan anak muda di mana kau berdiri, majulah. Tuhan bicara sama saya. Dan saya mau bilang saudara, sampai detik terakhir saya nggak maju. Saya percaya itu pendeta kena mental ya. Iya, dia bilang Tuhan, ini bukan suara Tuhan. Mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya video ini viral misalnya, mohon maaf ya. Dan pendeta itu nonton, mohon maaf Pak Pendeta. Saya lah laki-laki itu Pak Pendeta. Tapi saya mau bilang Tuhan itu, lu jual gue beli kalau kata Tuhan saudara. Tapi sekali lagi tujuannya supaya iman kita mengalami pertumbuhan saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Apalagi memang dengan segala hati kita di gereja dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan di gereja ini. Kalau saudara anak Tuhan di Tiberias terus masih ragu, masih nggak percaya, udah keterlaluan. Bang Roma kan bilang bela nih. Tiap hari ada mujizat, betul ya? Iya. Saudara ikutin kesaksian tiap hari Rabu, ada mujizat di sana. Saudara follow, saudara ikut bicara tentang website dan gereja, ada kesaksian di sana, saudara. Bahkan saya dengan sangat hadir dalam setiap proyek banyak mujizat yang Tuhan izinkan saya lihat sendiri, saudara. Dan pagi aja jam 10 sesi alam super, saya nyampe mau naik khotbah, ada seorang ibu bawa roti. Itu mujizat. Tunggu, jangan susun dulu. Ibu ini dia bawa roti karena memang Pak Pendeta. Minggu lalu Pak Pendeta ingat saya yang didoakan Pak Pendeta yang waktu minggu lalu ada penyumbatan di ginjal. Kemarin saya periksa, saya sudah sembuh, sudah terima mujizat. Saya bilang saudara, Tuhan sudah sediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya. Tugas kita percaya, kita beriman. Berkat pemulihan mujizat jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan sudah sediakan semuanya. Bilang sama yang ngomong percayalah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang masih boleh siap-siap. Saudara yang ketiga, apa pelajaran berharga dari kisah Thomas yang ketiga? Iman yang benar adalah iman yang sekalipun tidak melihat, namun percaya. Sama-sama bilang sama saya, iman yang benar. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak melihat. Sama-sama bilang sama saya, tetap percaya. Amin. Kita lihat Yohanes 20 ayat 29. Saya bilang kita menuju ke depan. 3. Iya, kata Yesus. Karena engkau apa? maka engkau percaya. Berbahagialah. Namun
Sekali lagi bagian terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Kata berbahagia bahasa aslinya saudara makarios, ini punya makna diberkatilah atau beruntung. Karena begini saudara, bicara tentang dalam konteks ini saudara, seringkali begini, ada banyak orang bicara tentang beriman, tapi dia mau melihat dulu baru dia percaya, sama seperti Thomas. Tapi saya bilang saudara, itu bukan beriman, itu namanya pembuktian. Tapi it's okay. Ada orang imannya bertumbuh dari pembuktian. Jadi dia lihat dulu, baru dia percaya. Tapi Tuhan bilang apa? Itu it's okay. Tetapi berbahagialah orang yang sekalipun dia tidak melihat, dia sudah percaya. Bahasa aslinya sekali lagi saudara, beruntung. Ketika saya coba renungkan ini, saya tanya Tuhan, Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Ini bicara tentang kualitas iman. Belum lihat aja udah percaya, apalagi dia sudah melihat. Percayanya pasti luar biasa. Ada orang yang memang Tuhan izinkan, dia lihat dulu kuasa, dia lihat dulu mujizat baru dia percaya. Ada kesaksian orang tua teman saya, mereka bukan Kristen, mamanya kena vonis dokter ada tulang yang tumbuh di ruas tulang belakang. Karena itu tumbuh di ruas tulang belakang, jadi si tulang ini menekan tulang belakang dan akhirnya apa? Sakitnya luar biasa. Ketika mau bergerak itu menderitanya luar biasa. Kita ada tulang di gigi aja saudara, tulang ikan aja masuk di usi kan ditambung sisanya. Di tenggorokan aja menderita saudara. Iya kan? Apalagi ini tulang tumbuh di ruas tulang belakang, sakitnya minta ampun. Percayalah, lebih baik kau sakit karena cinta daripada sakit karena tulang. Saya suka dalam ucapan ini lebih baik Sakit hati. Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya tahu? Lebih baik sakit hati, sakit gigi daripada sakit Hati ini. yang mana sih yang benar? Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit apa dulu? Hati dulu. Hati daripada sakit Gigi. Nah itu benar. Iya, sakit gigi nggak enak. Karena sesakit-sakitnya sakit hati, sakit gigi lebih sakit. Anak-anak Saya pernah sakit gigi. kalau gigi Tetangga sebelah lagi nggak enak. proyek robohin rumah darah Yesus. Sakit hati cari lagi yang lain. Masih banyak. Itu sakitnya udah main. Akhirnya singkat cerita ketika itu mereka bawa ke Singapura, difoto dan ternyata betul ada tulang yang tumbuh di ruas tulang belakang. Nah, dan kata dokter ahli di sana, ini nggak ada jalan lain, harus dioperasi. Jadi harus dioperasi. Kenapa? Karena ini tulang tumbuh dan ini jarang terjadi dan resikonya adalah begini: kalau dioperasi dan gagal, si ibu ini leher ke bawah akan lumpuh total seumur hidup. Karena terlalu tinggi resikonya, akhirnya orang tua teman saya ini bilang, udah nggak usah operasi lagi, nggak apa-apa lah kita bertahan. Tapi balik lagi, ini konteksnya tulang tumbuh. Karena konteksnya tulang tumbuh, makin hari tulang ini tumbuh jadi besar, makin hari makin menekan. Bertahun-tahun dia tahan, bertahun-tahun sampai belasan tahun dia tahan. Akhirnya klimaksnya saudara, dia udah nggak bisa berdaya lagi saudara. Akhirnya singkat cerita, ada temannya, teman dari mamanya ini saudara yang Kristen, tergerak untuk melayani. Setiap hari datang ke rumah untuk mendoakan, untuk kasih tahu bahwa ada satu pribadi namanya Yesus, dia sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Perlahan tapi pasti mamanya makin percaya, dan semakin besar imannya, semakin dia mengalami yang namanya pemulihan saudara. Akhirnya perlahan tapi pasti dia mulai bisa bergerak, rasa sakitnya mulai hilang. Akhirnya si mamanya ini bilang sama bapaknya, lu percaya ada satu pribadi namanya Yesus, dia kuasanya luar biasa, dia sanggup menyembuhkan. Tapi bapaknya nantang dengan bilang begini, kalau memang Yesus lu itu bisa menyembuhkan lu percaya, gua akan jadi Kristen. Akhirnya singkat cerita mereka ke Singapura, mereka ke dokter yang sama. Jarak dari mereka periksa pertama sampai mereka yang datang lagi itu kurang lebih jaraknya 20 tahun. Mereka cek lagi dokter yang sama, di ronsen lagi. Ketika mereka di ruangan itu ditunjukkan hasil before and after-nya, si dokter kagetnya luar biasa. Sampai nanya, dioperasi ya? Enggak. Terus ini ketika dicek
tulang tumbuh di foto yang pertama, di foto yang kedua, tulang tumbuh tadi sudah hilang tanpa disengaja. Yang menarik, si dokter ini tanya sama mereka, kalian Kristen ya? Di situ akhirnya mereka bilang bukan. Dia mamanya yang sedang percaya tentang Yesus. Kenapa dong? Emang dokter Kristen? Dokternya bilang tidak, saya bukan Kristen. Tapi pengalaman saya dan teman-teman saya bertahun-tahun yang aneh-aneh begini. Ya kan di luar nalar logika manusia. Yang aneh-aneh begini cuma Kristen. Kesaksian teman saya saat itu, papanya nangis, dia terima Yesus, dia full jadi anak Tuhan sampai hari ini, bahkan anaknya melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling baik. Kalau orang-orang memang kondisinya lihat dulu baru percaya. Tapi sekali lagi, orang-orang yang sebelumnya sudah percaya, ketika dia lihat apalagi, imannya akan punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Amin. Terus bagaimana dengan orang-orang yang imannya based on dia baru percaya? Tuhan bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Di mana Tuhan bisa bawa orang-orang ini ada fase di mana dia tidak melihat apa-apa, supaya iman yang tumbuh tanpa melihat itu boleh jadi bagian dalam kehidupannya. Mungkin hari saudara sedang berdoa untuk sesuatu, saudara sedang berdoa untuk mujizat, untuk pemulihan, untuk hubungan atau apapun itu, dan sepertinya Tuhan gak jawab. Saya mau bilang saudara, bukan berarti Tuhan gak bekerja. Seringkali Tuhan memang sengaja bekerja di balik layar dan kita gak lihat apa-apa supaya iman kita mengalami pertumbuhan. Amin. Pesan saya sekali lagi, tetap percaya. Saya suka satu kalimat seorang hamba Tuhan, saudara. Dietrich Bonhoeffer, dia bilang begini, iman yang sejati adalah ketika kau tetap percaya meskipun tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bukan di saat kita belum lihat mujizat, bukan di saat kita belum melihat pemulihan, bahkan di saat kita tidak merasakan kehadiran Tuhan sekalipun, tetaplah percaya. Itu baru iman. Nah, sekali lagi saya mau bilang saudara, berkat pemulihan mujizat bukan tujuan Tuhan. Begitu mudah Tuhan menjawab doa, begitu mudah Tuhan kasih permohonan doa, begitu mudah Tuhan akan sembuhkan, begitu mudah Tuhan kasih pemulihan dalam hidup. Tapi itu bukan tujuan akhir Tuhan. Karena tujuan akhir Tuhan adalah iman. Makanya tetaplah percaya. Sekalipun kita nggak lihat, tetap percaya. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya. Sekalipun tidak melihat, tetap percaya. Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati Allah pegang tanganmu, saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dalam hubungan ada iman. Yang kedua, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk percaya iman kepadanya. Tugas kita percaya, maka semuanya pasti Tuhan kerjakan. Yang ketiga, terkadang Tuhan bisa izinkan kita mengalami keadaan penuh dengan ketiadaan untuk melatih iman kita. Iman yang bisa timbul sebelum melihat. Karena iman sejati timbul ketika kita tidak melihat apa-apa, maka tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi kita tetap memilih untuk percaya. Hari ini dengan iman percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan, ya Tuhan yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan sejenak, katakan, aku tetap percaya, aku tetap percaya.
Engkau Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau tuntun langkahku, tak dapat berkata. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau ada untuk. Sekali lagi menerima, hati kami tetap memandangmu, namun hatiku tetap menghadap padamu. Kau ada untuk. Paling meriah. Sebagai ucapan syukur